Saya Nadira Santoso. Setengah tahun lalu anak saya kecelakaan jadi pasien vegetatif. Menantu saya hamil dan tak bekerja. Sekeluarga cuma mengandalkan saya kerja sebagai tukang sapu di pasar barang antik. Gaji sebulan Rp4.400.000 nyaris cukup untuk hidup. Sewa rumah, biaya pengobatan anak, biaya periksa kehamilan menantu. Semuanya butuh uang. Andai saja saya lebih mampu, bisa cari penghasilan lebih banyak. Tuan rumah datang lagi minta sewa. Bilang kalau kami terus menunda, kami akan diusir. Ayo kita bicara di samping. Hati-hati jalannya. Tenang, ibu yang akan cari cara. Pasti bisa kita lewati. Ibu jaga Raka begadang tiap malam. Siang hari masih harus kerja di pasar barang antik. Pulang kerja, cuci baju dan masak untuk saya. Kalau begini terus. Jangan khawatir. Tubuh ibu masih kuat kok. Sekarang kamu sedang hamil. Jangan banyak pikiran. Jaga dirimu sendiri baik-baik. Jaga bayi dalam kandungan itu lebih penting dari apapun. Tinggal di rumah saja yang tenang. Ibu berangkat kerja dulu. Tembus pandang segala benda, sistem mata emas telah diaktifkan, sistem berhasil terikat. Dapat melihat nilai segala benda. Bu, kenapa Bu? Saya baik-baik saja, mungkin hanya agak kepanasan. Banyak minum air saja. Jangan bilang ke ibu kamu tentang ini, biar mereka tidak khawatir. Botol tembakau enamel dinasti Qing, nilai taksiran sekitar Rp110 juta. Vas kerajinan modern, nilai taksiran Rp44.000. Mata saya bisa menembus pandang, bahkan bisa melihat nilai barang. Ini dulu suami saya waktu masih hidup saat di desa mengumpulkan barang rongsokan, ditukar dengan Rp11.000. Katanya karena lucu dilihat. Setelah itu cuma disimpan sebagai barang bekas, ditumpuk di sudut. Kalau benar bisa ditukar uang, apakah biaya pengobatan anak saya sudah ada harapan? Ayo, ibu ke pasar barang antik dulu. Raka sudah ibu balikan badannya. Kamu di rumah saja ya, jangan lakukan pekerjaan apapun. Tunggu ibu pulang baru dikerjakan. Kamu istirahat saja yang tenang, sudah cukup. Kalau ada apa-apa, telepon ibu ya. Iya Bu. Kalau gitu hati-hati di jalan Bu. Jangan terlalu capek. Tenang Bu. Barang ibu ini. Oh, tidak apa-apa. Pelan-pelan. Vas porselen biru putih, tiruan modern, nilai taksiran Rp220.000. Pembakar dupa perunggu dinasti Ming, tiruan modern, nilai taksiran Rp110.000. Barang antik di pasar ini, semuanya palsu. Cuma bernilai ratusan ribu rupiah. Tapi justru botol tembakau saya yang ditukar dengan Rp11.000 ini, katanya bernilai Rp50.000. Kalau botol tembakau ini palsu, bisa-bisa kita jadi bahan tertawaan. Bos Wijaya. Ya. Teknik vas porselenmu ini memang sangat mirip aslinya. Tapi aku merasa ada yang kurang, semacam jiwa porselen kuno Song. Kamu yakin ini dari dinasti Song? Pak Pratama, aduh. Jangan sungkan begitu. Anda kan kolektor terkenal di kalangan kita. Saya Bima Wijaya, meski berani sekalipun. Mana mungkin berani menipu Anda. Vas ini saya beli dengan harga mahal. Pasti barang langka dari tungku kekaisaran Song. Orang ini mukanya tak asing. Itu Arman Pratama. Pernah lihat dia sebelumnya di acara penilaian barang antik. Dia kolektor yang sangat terkenal. Pencuri. Tuan Pratama, ponsel Anda berdering. Kamu mau apa? Aku lihat tasmu tidak tertutup rapat. Mau kututupkan. Terima kasih Mbak. Di tas saya ada liontin Gyokhotan. Baru saja didapat. Harganya lumayan. Kalau benar-benar dicuri, rugi saya bisa besar. Tidak usah sungkan Tuan Pratama. Di perjalanan siapapun bisa lengah. Siapapun akan bilang begitu. Tuan Pratama, coba lihat lagi vas ini. 20 juta pasti cocok. Di pasar ini tak ada tandingannya. Nilai melebihi harga. Vas ini saya beli 20 juta. Tunjukkan kode pembayaranmu. Saya transfer sekarang. 20 juta. Tak akan saya minta lebih. Pasti dapat barang bagus dengan harga miring. Vas porselen glasir hijau, tiruan modern,
Nilai taksiran 2,6 juta rupiah. Vas seharga rupiah 2,6 juta dijual 20 juta. Nenek tukang sapu ini ngomong asal apa di sini? Ini barang langka dari tungku kekaisaran dinasti Song. Kamu ngerti apa? Perempuan tua ini bilang di depan umum, dia bilang di depan umum, barang si pedagang ini cuma bernilai 2,6 juta rupiah, memutus jalan rezeki orang. Lagi pula ini barang antik. Kamu ngerti barang antik? Maaf. Saya cuma lihat vas ini sepertinya tak bernilai segitu. Bos Wijaya, dari lihat saja Mbak ini jelas bukan orang satu bidang dengan kita. Cuma ngomong sembarangan, jangan dihiraukan. Mbak, jangan ambil hati ya. Bos Wijaya cuma lagi panik aja. Soalnya urusan dagang gini, kamu bilang vas ini cuma bernilai 2.640.000 rupiah. Apa kamu lihat sesuatu? Ada seluk-beluk tertentu? Bisa jelasin lebih detail? Tuan Pratama, saya cuma nebak-nebak doang kok. Bagian dasarnya ini badan porselen tua, ada patina alami dan bekas aus. Tapi motif hiasan di badan vasnya, garisnya kaku. Ini tipikal dasar vas asli, badan vas palsu, barang sambungan palsu. Untung Mbak ini ngasih tahu, kalau enggak, saya udah beli gegabah. Bos Wijaya, vas ini saya nggak jadi beli. Kamu simpan sendiri aja ya. Wah, Tuan Pratama, jangan dong. Harganya kan sudah kita sepakati. Tungku kekaisaran dinasti Song yang katanya ini, emas pun tak segitu. Kalau bukan karena adik ini bilang, uang 440 juta rupiah ini sudah lama saya transfer ke akunmu. Ini barang palsu. Mata nenek tukang sapu ini tajam sekali ya. Sekilas lihat langsung ketahuan. Pantasan berani bilang di depan umum. Rupanya memang ada seluk-beluknya. Saya lihat lagi ya. Bagaimana kalau saya turunin lagi harganya? Turunin lagi dong. Terima kasih adik. Kalau bukan kau, saya hampir saja rugi 440 juta rupiah. Kau paham soal autentikasi? Mana mungkin saya paham soal autentikasi. Kak Pratama, jangan sungkan. Sebenarnya saya juga tidak berbuat banyak. Kamu sendiri yang teliti hingga menemukan masalahnya. Hahaha. Yang kau pegang itu, Anak saya sakit, butuh uang cepat. Ini adalah barang lama keluarga kami. Saya ingin menjualnya. boleh saya lihat? Oh, baik. Ini adalah sebuah botol tembakau enamel dari pertengahan dinasti Qing. Badan botolnya menggunakan teknik filigri gaya istana. Warna enamelnya cerah dan kaya. Lihatlah badan botol ini, ukiran garisnya juga sangat halus. Keadaannya juga terawat sangat baik. Ini barang bagus. Wah. Kak Pratama, kalau begitu boleh kakak perkenalkan saya dengan pembeli yang terpercaya? Hahaha. Saya sendiri juga tertarik dengan barang dari dinasti Qing ini. Kalau kamu mau, langsung saya beli dengan harga 110 juta. Saya ambil saja. Sekarang juga saya transfer. Bagaimana? Ini benar-benar bernilai 110 juta? Tentu saja. Botol tembakau enamel ini nilai pasarnya 110 juta, bahkan mungkin lebih. Botol tembakau dinasti Qing. Nilai taksiran 110 juta rupiah. Kasih kode pembayaranmu, saya transfer sekarang. Wah, Kak Pratama. Saya kasih harga murah saja, 33 juta saja. Platform pembayaran, dana masuk 110 juta rupiah. Hahaha. Di bidang kita ini, harganya berapa ya, bayar berapa? Kalau saya cuma kasih 33 juta, bukannya saya yang menipumu? Kak Pratama, terima kasih banyak. Uang ini cukup untuk biaya obat anak saya beberapa waktu. Saya juga bisa beli suplemen untuk menantu saya, biar badannya lebih sehat. Wah, terima kasih banyak. Dik, saya lihat kamu juga paham soal autentikasi, dan nalurimu juga tajam. Ini kartu nama saya. Kita sering-sering berhubungan ya. Saya tidak punya kartu nama yang bisa diberikan. Nama saya Nadira Santoso. Baik, Dik Nadira, saya ingat. Besok saya akan datang lagi ke sini cari barang. Kalau kamu tertarik, ikut saja lihat-lihat. Aku tiap hari kerja di sini. Kalau butuh apa-apa, panggil aja. Baik-baik. Kalau gitu aku duluan ya. Oke. Bu, Ya. Ayu. Ini 110 juta rupiah. Ambil sebagian buat bayar sewa. Sisanya simpan baik-baik. dari mana dapat uang sebanyak ini? Jangan sampai kau berbuat nekat. Ah, tenang saja. Ayo sini. Ambil. Uang ini semua dapat dengan cara halal. Bersih semuanya. Kamu kan sebentar lagi melahirkan. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Kamu juga butuh nutrisi tambahan. Uang ini buat beli makanan bergizi. Jangan terlalu hemat. Bu, ibu sudah bekerja keras. Demi keluarga ini, ibu benar-benar habis-habisan. Ayu Santoso. Ibu tahu kamu sudah banyak berkorban.
Raka Santoso kondisinya begini. Kamu lagi hamil tua, masih sangat muda. Kalau kamu sudah nggak kuat lagi, nggak mau terus berjuang bareng kami, Bu, jangan bilang begitu. Raka Santoso suamiku. Ini rumahku juga. Seberat apapun, aku akan tetap menemani ibu. Menemani Raka Santoso? Tunggu dia siuman. bagus. Asal kamu baik-baik saja, ibu sudah senang. Tenang saja ya, ibu nanti akan cari uang lebih banyak. Nanti kalau Raka Santoso sudah sembuh, kita keluarga berempat akan hidup bahagia. Baik. Pasti. Bu. Pasti. Pertengahan dinasti Ming, guci kecil motif sulur berantai sedikit cacat, nilai sebuah 3 miliar 300 juta rupiah, nilai sepasang sekitar 11 miliar rupiah. Vas ini baru muncul. Barang bagus nih. Guci kecil tak mencolok ini ternyata bernilai 3 miliar 300 juta. Itu pun harga satu buah saja. Kalau bisa dapat sepasang harganya jadi 11 miliar. Ah, pergi sana. Kamu ini tukang sapu ngumpet di sini ngapain? Dengar ya, barang-barangku ini semua antik. Kalau rusak, kamu sanggup ganti? Bos, Guci ini berapa? Kampungan betul. Guci jelek ini aku temukan di depan rumah. Tak kusangka ada yang minat. Ini barang antik. Susah payah ku dapatkan. Kalau benar-benar mau 11 juta. Seberapa mahal 11 juta? 11 juta sudah termurah. Kalau orang lain paling sedikit ku bilang 22 juta. Lihat kamu juga tak punya uang. Kurangi lagi. 6.600.000 paling murah. Bos, lihatlah gajiku sebulan cuma 4.400.000. Ini minta 6.600.000. Terlalu mahal. Begini, aku di sini punya 5.500.000. Boleh tidak? 5.500.000. Guci jelek ini kutemukan. Tak keluar uang sepeser pun. Langsung dapat 5.500.000. Sudahlah. Lihat kamu tiap hari menyapu di pasar juga nggak gampang. Aku jual saja padamu dengan berat hati. Terima kasih, bos. Nggak usah. Nanti jangan lupa bersihin tempatku ya. Iya, baik. 5.500.000 rupiah dapat barang 3 miliar 300 juta rupiah. Ini benar-benar durian runtuh besar. Guci jelek kayak gini dilempar di jalan pun nggak ada yang mau. Masih mau beli dengan 5.500 rupiah, 15.000 rupiah pun aku ogah. Cuma tukang sapu, mimpi jadi kaya karena dapat barang murah bernilai tinggi. Nyapu yang bener aja nggak bisa. Nggak punya mata, sok ikut-ikutan. Menurutku, ditipu beberapa kali baru kapok. Ini contoh klasik sok tahu. Mikirnya dapat barang rongsokan langsung bisa bangkit. Guci tungku kekaisaran dinasti Ming. Pola hiasannya, warna biru putihnya, ini barang bagus banget. Minimal 3 miliar 300 juta rupiah. Mbak, Guci di tanganmu itu kelihatannya menarik bagiku. Mau dijual nggak? Tukang sapu jalanan pasti nggak ngerti seluk-beluk. 5.500.000 rupiah dapat barang 3 miliar 300 juta rupiah. Murni cuma untung-untungan semata. Dia pasti nggak tahu harga asli Guci ini. Kalau aku bisa dapat barang bagus darinya dengan harga miring, langsung bisa untung besar. Saya tawarkan 66 juta rupiah, bisa transfer sekarang juga. 66 juta rupiah. Dibeli cuma 5.500.000 rupiah, langsung dijual 66 juta? Mas, ini gila ya. Lihat guci jelek ini, sama aja kayak barang rongsokan di pinggir jalan. Nggak ada bedanya. Bisa bernilai 66 juta, jangan-jangan mereka berdua udah komplotan. Sengaja mau nipu kita. Bu, ada yang nawar 66 juta buat beli Guci jelekmu ini. Cepat jual aja. Uang segitu bisa ngalahin gaji setahunan lebihmu. Kalau lewat kesempatan ini nggak akan ada lagi. Mas, nilai pasar Guci porselen ini paling nggak 3 miliar 300 juta rupiah. Mas nawar 66 juta? Saya nggak jual. Dia kok bisa tahu nilai Guci ini? Jangan-jangan dia cuma nebak? Tapi kelihatannya nggak kayak yang paham. Jangan-jangan saya yang salah lihat? Dia jago tersembunyi? Udah deh, udah. 3 miliar 300 juta, Bu. Berani banget nawarnya. Minta 220 miliar sekalian aja. Emang lagi butuh uang banget ya? Cuma Guci jelek begini, berani minta 3 miliar 300 juta. Jangan-jangan denger omongan pedagang dikit, langsung anggap ini barang berharga, kayak angin-anginan aja. Menggelikan banget. Nadira, kamu di sini rupanya. Kak Pratama, Anda datang.
Nadira, kamu dapat barang bagus ya? Boleh aku lihat? Tentu saja, aku juga mau minta tolong kamu periksa keasliannya nih. Ini dia, ini dia, ini dia. Akhirnya ketemu. Akhirnya. Guci kecil ini adalah guci kecil biru putih motif berantai dinasti Ming, dibuat berpasangan barang langka dari tungku kekaisaran. Aku punya satu di rumah warisan leluhur ayahku sebelum meninggal. Harapan terbesarnya adalah berharap bisa menyatukan pasangannya. Sayangnya dia tak kesampaian. Barang langka tungku kekaisaran? Tuan Pratama yakin? Sangat yakin. Lihat pola biru putih guci ini dan motif tersembunyi di dasarnya. Ini ciri khas tungku kekaisaran dinasti Ming. Cuma sayang ada sedikit kerusakan, nilai pasarnya jadi turun. Kalau ditaksir nilai pasar saat ini setidaknya 3 miliar 300 juta rupiah. 3 miliar 300 juta. Barang senilai segitu aku jual cuma 5.500.000. Aduh, Adik Nadira, guci ini bernilai 150 juta rupiah. Aku yang ambil. 150 juta? Ya ampun. Seumur hidupku takkan bisa dapat uang sebanyak ini. Tuan Pratama itu kolektor kelas atas. Kalau dia bilang bernilai 150 juta, pasti asli. Kakak, cepat jual. 150 juta, seumur hidup pun tak habis. Adik Nadira, kalau kamu rasa 150 juta terlalu rendah, aku bisa tambah harganya. Bukan begitu, Kak Pratama. Guci ini hanya 5.500.000 rupiah. Aku dapat dengan harga miring. Kalau kakak sungguh mau, setengah harganya saja. Aku pernah lihat orang nawar tinggi-tinggi, tapi belum pernah lihat yang nawar turun separuh sendiri. Kakak, kamu terlalu jujur. Dia sih emang nggak mau jual mahal. Adik Nadira, guci ini nilainya memang 150 juta rupiah. Kamu sudah panggil aku kakak, aku tak boleh mengambil untung darimu. 150 juta rupiah, sekarang aku transfer. Baiklah, aku ikut kata kakak. Dana masuk 150 juta rupiah. Kak Pratama, terima kasih banyak. Nadira, aku punya gudang kecil di pasar ini. Gudang kecil, isinya lumayan banyak barang. Kalau kamu tertarik, datang saja ke tempatku. Bantu aku mengecek keaslian barang-barang itu. Kak Pratama, aku mana berani mengecek keaslian barang, Kak. Kalau kakak tidak merasa direpotkan, Santai saja. Aku tidak minta kamu melakukan penilaian profesional. Aku cuma mau minta pendapatmu. Kasih pendapat pertama aja. Salah juga nggak apa-apa. Anggap saja ini obrolan biasa antar teman. Boleh kan? baiklah Kak Pratama. Aku cuma nebak-nebak aja. Kalau benar-benar salah lihat, mohon dimaklumi ya. Haha, baiklah. Ayo silakan masuk. Oh, Silakan masuk. Nadira, dulu dengar anakmu sakit. Sebenarnya kenapa? Kalau butuh bantuan, apapun yang bisa kubantu, jangan sungkan bilang ya. Minum dulu. terima kasih Kak Pratama. Botol tembakau kemarin dan uang Guci hari ini sudah banyak kau bantu aku. Ah, jangan bicara begitu. Semua itu keberatan kerja matamu sendiri. Benar kan? Ngomong-ngomong Nadira, di rumah, selain anak dan menantumu, ada siapa lagi? Suamiku meninggal muda. Aku sendirian yang membesarkan anak. Setelah anakku menikah, kupikir hidup akan lebih baik. Tapi anakku, Kamu pasti sangat lelah. Seorang wanita menanggung beban seberat ini sungguh tidak mudah. jangan bicara tentangku. Kak Pratama, kau baik hati dan sangat berbakat. Istri dan anakmu pasti sangat bahagia. Hahaha, aku bercerai sudah hampir 20 tahun. Aku tidak pernah mencari lagi dan juga tidak punya anak. Selama bertahun-tahun ini, aku lebih suka menekuni benda-benda tua ini. Setiap hari menemani mereka. Saat bosan, bicara dengan mereka, hari-hari pun berlalu. Maaf ya Kak Pratama. Aku tidak tahu situasimu, tapi orang baik sepertimu nanti pasti akan bertemu dengan orang yang perhatian dan penyayang. Ah, jangan bahas itu lagi. Mari lihat koleksiku. Aku punya saudara Dimas Saputra. Dia baru-baru ini mendapatkan beberapa barang bagus. Firasatmu sangat tajam. Nanti saat dia datang, bantu aku menilainya. Kalau ada yang asli, akan kubeli. Kak Pratama, ini tidak pantas. Ah, apa salahnya? Kamu cuma bantu aku menilai, berikan pendapatmu saja. Baiklah. Mari lihat. Dari masa dinasti Qing, vas porselen warna merah muda, motif 110 menyongsong Phoenix, bernilai 1.496 juta rupiah. Cawan perunggu dinasti Shang, bernilai 3 miliar 300 juta rupiah.
Barang-barang ini adalah koleksiku selama bertahun-tahun, dikumpulkan sedikit demi sedikit. Sebagian adalah peninggalan ayahku. Semuanya harta karun. Hahaha, coba lihat. Ada barang palsu tidak? Piring porselen biru putih motif sulur, tiruan modern. Nilai pasar Rp2.200.000. Kak Pratama, boleh aku lihat piring porselen biru putih di rak itu? Oh, baik. Aku ambilkan. Hahaha, ini dibeli 2 tahun lalu dari saudara Dimas Saputra dengan harga miring 60 juta piring biru putih. Dinasti Ming. Aku lumayan suka piring ini. Kak Pratama, aku tak tahu apakah pendapatku benar. Cuma aku merasa piring ini sepertinya tidak asli. Palsu. Setelah dilihat lebih detail, tanda di dasarnya agak kaku dan kasar. Warna biru putihnya juga terlihat kurang meyakinkan. Kak Pratama, aku bawa untukmu beberapa barang bagus. Patung Buddha berlapis emas dan keramik 3 warna tang. Ini loh, semua barang asli yang jelas sekali. Pasti kamu suka. Barang-barang yang kamu bawa itu nanti kita bicarakan lagi. Sekarang kita lihat dulu piring biru putih yang kubeli 2 tahun lalu dari sana. Piring biru putih? Kak Pratama, piring ini kan baik-baik saja. Tak ada retak atau pecah. Warna glasir dan pola hiasnya juga tak ada masalah. Kenapa? Bagaimana dengan piringnya? Itu nanti dulu aku perkenalkan ya. Ini adalah pakar autentikasi profesional yang kundang adik Nadira Santoso. Barang apapun yang dia lihat, keasliannya langsung ketahuan. Dia bilang, piringmu ini palsu. Kak Pratama, Dimas mengaku atau tidak? Mengaku apa? Kak Pratama, kurasa kakak tertipu orang. Dia cuma perempuan, ngerti apa? Nadira Santoso siapa? Sudah lama aku di lingkaran ini, tapi nama itu tak pernah aku dengar. Hati-hati bicaramu. Lebih jitu dari kita. Lebih jitu dari kita. Oke, Nadira Santoso ya. Kamu bilang piring ini palsu? Buktinya mana? Bos Wijaya, sebenarnya aku tak paham barang antik. Firasatku bilang piring ini bukan barang tua. Lebih mirip tiruan modern. Hahaha, firasat. Bertahun di dunia perdagangan antik, baru pertama kali aku dengar ada yang pakai firasat buat ngecek keaslian. Nadira Santoso, kalau hari ini kamu tak bisa kasih bukti, jangan salahkan aku tak menghormati Kak Pratama. Bos Wijaya, aku memang tak punya bukti profesional yang kau mau. Tapi aku tetap merasa barang ini tidak benar. Dimas, Bu Nadira ini memang tak pandai bicara, tapi ucapannya benar. Dia jujur. Piringmu bermasalah atau tidak, kita cek saja. Nanti ketahuan. Dicek 100 kali pun, piring ini mustahil palsu. Kamu... Coba lihat. Ada masalah kan? Di sini masih ada gelembung. Barusan adik Nadira mengingatkanku baru sadar piringmu ini bermasalah. Ini memang agak aneh. Kak Pratama, ini paling-paling cuma porselen tua. Sudah tua usianya, garis dan patinanya keras, itu wajar saja. Berdasarkan ini ambil kesimpulan, terlalu dipaksakan kan? Kak Pratama, hubungan kita selama ini, mana mungkin aku berani kasih barang palsu menipu kakak? Ini pasti maestro autentikasi sebelumnya keliru menilai. Begini, piring ini aku ambil kembali. 60 juta aku kembalikan utuh ke kakak. Tapi urusan ini belum selesai. Kamu mau apa? Zhou Wan King ini bukannya maestro penilaian barang antik? Di kotak ini ada 3 barang. Kalau dia bisa mengautentikasi semuanya, selain 60 juta kakak, aku kasih dia 60 juta lagi buat minta maaf. Kalau dia salah menilai, 60 juta itu dia yang bayar. Sudahlah. Piring ini aku terima. Uangnya tak usah kamu keluarkan. Kak Pratama, aku tak bisa biarkan kakak rugi 60 juta karena aku. Aku bisa lihat. Baik, ini katamu sendiri. Barang-barang ini, aku, Dimas Saputra, berani jamin pakai kepala, pasti semuanya barang asli. 2 barang besar ini kita kesampingkan dulu. Hanya lukisan 100 anak bermain ini saja sudah bisa menggemparkan seluruh kalangan. Ini sudah diautentikasi oleh Pak Gunawan, Mahaguru Dunia Antik. Pasti barang asli. Dik Nadira,
Mari ke sini lihat. Ada pendapat apa? Jangan takut, ngomong aja. Baik, Tunggu. Mau ngapain lagi? Aturan dunia perdagangan antik, kaligrafi dan lukisan tidak disentuh langsung. Dia mau pegang-pegang sembarangan, nanti rusak barang berharga saya. Terus ngomong ngawur. Saya yang rugi. baik, saya cuma lihat, tidak pegang. Tiruan keramik 3 warna Tang. Tiruan era Tang buatan dinasti Qing. Nilai taksiran 176 juta rupiah. Patung Buddha perunggu berlapis emas. Tiruan kelas tinggi era Republik. Nilai taksiran 110 juta rupiah. Lukisan 100 anak bermain. Era tidak diketahui. Nilai taksiran tidak diketahui. Kenapa ini? Sistem mata emas bermasalah? Belum pernah begini. Lukisan kuno ini kenapa? Nilai taksiran tidak diketahui. Kamu beneran bisa apa enggak? Kalau nggak bisa lihat seluk-beluknya, jangan buang-buang waktu di sini. Cepat keluarin 1.320 juta rupiah. Lukisan 100 anak bermain. Era tidak diketahui. Nilai taksiran tidak diketahui. Masih sama. Apa aku terlalu capek belakangan ini? Atau lukisan ini sendiri yang bermasalah? Bos Dimas, mata saya kurang tajam. Lukisan 100 anak bermain ini saya agak tidak bisa menilainya. Tapi untuk keramik 3 warna Tang dan patung Buddha berlapis emas ini, saya berani pastikan keduanya bermasalah. Omong kosong. Keramik 3 warna dinasti Tang ini glasirnya lembut, pola jelas. Patung Buddha berlapis emas ini patinanya tebal, mana mungkin palsu. Asli atau palsu, mari kita periksa. Nanti ketahuan. Keramik 3 warna ini. Kalau asli, glasirnya lembut dan halus. Kalau tiruan, warnanya terasa ringan tak merata. Patung Buddha berlapis emas ini kalau asli patinanya alami. Kalau tiruan, patina dan warna glasirnya terlalu dibuat-buat, periksa saja. Ayo, Hei, adik Nadira benar. Keramik 3 warna ini bukan asli era Tang, tapi tiruan buatan dinasti Qing. Lihat, warnanya terasa ringan. Ada gelembung juga. Patung Buddha berlapis emas ini meski barang tua, tapi ini tiruan era Republik yang meniru Qing. Lihat lapisan emasnya mudah lepas saat digaruk. Patina ini patina keras yang ditambahkan belakangan, bukan lapisan emas asli Qing teksturnya. ini tak mungkin. Saat saya beli, penjual bilang jelas ini asli era Tang dan Qing. Ini pasti saat saya beli lupa periksa eranya. Tapi lukisan ini pasti asli. Sudah diperiksa langsung oleh Pak Gunawan, nilainya jutaan. Kaligrafi dan lukisan ini, Bos Jang saya tidak bisa memastikan keasliannya. Tapi selalu ada perasaan aneh. Hahaha. Sudah ku bilang, kamu cuma asal nebak. Seluk-beluk kaligrafi dan lukisan ini wajar saja kalau kamu tak bisa melihatnya. Ini sudah diperiksa Pak Gunawan. Mana mungkin palsu? Goresan tinta ini kuat dan bertenaga. Kertasnya juga kertas tua. Saya tidak melihat ada masalah apapun. Bahkan Kak Pratama tidak melihat masalah, jadi lukisan ini asli. Tapi kenapa era dan nilainya tidak terlihat? Sistem mata emasku benar-benar bermasalah? Lukisan 100 anak bermain era tidak diketahui. Nilai taksiran tidak diketahui. Sama seperti sebelumnya. Keramik 3 warna dinasti Tang dan patung Buddha berlapis emas ini sudah pasti tiruan kelas tinggi. Berarti masalahnya ada di lukisan ini. Tapi, saya tetap tidak bisa melihat masalahnya apa sebenarnya. Bagaimana kalau kamu periksa lagi lebih teliti? Mungkin bisa menemukan masalah yang terlewat. Dari penjelasanmu, saya memang harus periksa lebih teliti. Tunggu, lukisan ini memang ada masalah. Lihatlah sosok manusia ini. Warna tinta pada lipatan bajunya di permukaan tampak pekat dan murni, tapi sebenarnya hanya mengambang di permukaan kertas. Tidak ada tekstur tinta tua yang meresap. Lalu warna kolofon ini tidak sama dengan warna lukisan. Jelas sekali ini ditambahkan belakangan. Nadira, kamu benar-benar hebat. Kalau bukan kamu yang mengingatkanku untuk cek lagi, aku pasti sudah tertipu oleh tiruan kelas tinggi dinasti Qing yang meniru dinasti Ming ini. Lihat. Kertasnya memang kertas tua era dinasti Ming, tapi gaya lukisnya cuma meniru maestro dinasti Ming. Lalu kolofonnya ditambahkan belakangan. Ini jelas sengaja mengaburkan era pembuatannya. Ternyata benar begitu. Kertasnya memang tua, tapi lukisannya cuma tiruan belakangan. Pantas saja cahayanya tidak normal. Era dan nilainya tak bisa kutembus pandang. Tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana mungkin Pak Gunawan salah lihat? Aku sudah keluar uang banyak. Kirain dapat barang bagus dengan harga miring. Teknik pemalsuannya terlalu canggih.
Dia pakai kertas tua era dinasti Ming, meniru gaya lukis maestro dinasti Ming, lalu minta orang tambahkan kolofon di belakang. Pemain senior pun bisa kena jebakan. Pak Gunawan, mungkin beliau cuma lihat tekstur kertasnya saja. Tidak teliti soal detail di dalamnya. Aduh, aku terlalu serakah. Waktu beli dulu, penjual bilang karya ini barang satu-satunya, bisa dijual mahal. Kepalaku langsung panas dan ku beli. Tak ku periksa dengan teliti warna tinta dan kolofonnya. Tak ku sangka kena batunya oleh barang tiruan kelas tinggi ini. Maaf Kak Pratama. Aku gelap mata waktu itu. Hampir saja membuatmu tertipu. Uang untuk piring biru putih itu akan ku kembalikan 3 kali lipat. Barang tiruan kelas tinggi ini akan saya bawa pulang semua. Saya tak akan lagi serakah mencari uang dengan cara spekulatif. Saya akan berdagang dengan jujur. Kakak Nadira, sebelumnya, saya tak kenal orang hebat dan bicara kurang ajar pada Anda. Saya sangat kagum dengan kemampuan menilai Anda, sungguh luar biasa. Saya benar-benar kagum. Tak apa, walau saya bukan ahli autentikasi profesional, tapi saya tahu dunia barang antik ini sangat dalam. Mudah sekali salah menilai. Lain kali saat Anda mau beli barang, periksa lebih teliti. Jangan sampai tertipu orang. Adik Nadira benar. Kita yang berbisnis barang antik harus mengutamakan kejujuran, tak boleh berharap pada keberuntungan. Dimas, karena kamu sudah mengakui kesalahan, ke depan kita tetap teman. Uang piring biru putih Kak Pratama, 3.960 juta rupiah. Sudah saya ganti. Silakan dicek. Platform pembayaran menerima transfer, 3.960 juta rupiah. Platform pembayaran menerima transfer, 1.320 juta rupiah. Saudara Dimas, kamu ini... Kakak Nadira, kalah taruhannya bayar. Karena sudah berjanji, uang ini harus diberikan. Platform pembayaran menerima transfer, 660 juta rupiah. Kak Pratama, kenapa kamu juga... Haha, kamu bantu saya selamatkan uang piring, dan bantu saya dapat untung banyak lagi. Aku tak bisa membiarkanmu datang percuma. Ini uang jasamu. Harus kau terima. Kak Pratama, kau terlalu baik. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Bu, hari ini dokter memeriksa Raka. Kata dokter, tiba-tiba ada beberapa kali reaksi gerakan tubuh. Dokter bilang harus segera membeli alat rehabilitasi impor untuk menstimulasi sarafnya. Kalau terlambat, akan lewat masa emasnya. Tapi alat rehabilitasi impor itu perlu 1.100 juta rupiah. Ini bagaimana ya? Ayu, jangan panik. Uangnya ada di sini, Bu punya. Cepat telepon rumah sakit, pesan alat rehabilitasinya. Jangan sampai diambil orang lain dan menunda waktu pengobatan Raka. Bu, ini 1.100 juta. Bagaimana mungkin Ibu punya uang sebanyak itu? Nanti Ibu pulang, jelaskan perlahan-lahan padamu. Transfer 150 juta berhasil. Berkat Kak Pratama, Gucci hari ini 150 juta ditambah lagi 30 juta untuk jasamu. Uang ini tidak hanya cukup untuk beli alat rehabilitasi, Raka biaya rehabilitasi selanjutnya. Untuk sementara tak perlu khawatir, bahkan bisa membuat hidup kami lebih baik. Kak Pratama, anak saya sudah membaik. Kata dokter, harus segera beli alat rehabilitasi impor. Aku harus buru-buru pulang dulu. Ya, Ini urusan mendesak. Aku antar kamu pulang dulu. Aku kenal distributor alat ini. Kalau perlu, bisa minta mereka kirim duluan ke rumah. Jangan sungkan sama aku. Kak Pratama, terima kasih banyak ya. Sudah merepotkanmu. Jangan sungkan, cepat pulang saja. Ayo. Aku antar kamu pulang. Ayo. Bu, akhirnya pulang. Uang ini? Ibu sudah telepon dokter belum? Alat rehabilitasi sudah dipesan? Belum. Aku takut nelpon. Kenapa? Bukannya uangnya sudah aku transfer? Bu, jujurlah sama aku. Ibu dapat uang sebanyak ini dari mana? Ibu dapat dari mana? Ayu, aku... Bu, Ibu tiba-tiba bawa pulang uang sebanyak ini. Hatiku jadi sangat tidak tenang. Semakin kupikir, semakin takut. Memang kita butuh uang, tapi jangan sampai ambil jalan salah. Ayu, jangan berpikir macam-macam. Uang ini semuanya hasil kerja Ibu. Masa sih? Gaji Ibu cuma 4.400.000 rupiah sebulan. Masa bisa tiba-tiba dapat 3.300 juta rupiah? Aku nggak percaya. Ibu ketemu penolong besar. Dia banyak bantu Ibu. Tenang saja, uang ini pasti bersih. Semuanya halal. Pakai saja dengan tenang. Beneran? Iya. Bu, kalau ada masalah, jangan sembunyikan dari aku. Bodoh, Ibu tahu kamu khawatir. Tapi yang paling penting sekarang adalah pesankan alat rehabilitasi untuk Raka. Jangan sampai lewat waktu terbaik. Nanti setelah semuanya beres, Ibu ceritakan pelan-pelan dari mana uang ini datangnya, oke?
Ya sudah, Bu. Aku percaya, Ibu. Sekarang aku langsung telepon dokter. Transfer uangnya. Suruh mereka cepat kirim barangnya. Kamu segera hubungi dokternya. Aku temani Raka bicara. Biar dia juga senang. Kamu dengar kabar Dimas Saputra? Kena batunya? Piring Schwande yang dulu dijual ke Tuan Pratama seharga 1,32 miliar rupiah. Ternyata palsu. Malah ketahuan sama ibu tukang sapu. Bukan cuma itu. Itu lukisan kuno, lukisan baru di kertas tua, dan barang-barang lainnya. Semuanya ketahuan sama ibu itu. Katanya sih, ibu itu sama sekali nggak ngerti autentikasi profesional. Cuma pakai firasat. Luar biasa. Matanya lebih tajam dari kita-kita pemain senior ini. Dimas Saputra bahkan sudah minta maaf sama ibunya. Tuan Hartono, ibu tukang sapu ini keberuntungannya luar biasa ya. Jangan-jangan cuma nebak. Dimas Saputra ketemu lagi, kena sial lagi. Datang buat bikin malu ya. Ibu tukang sapu menilai barang antik cuma pakai firasat. Menurutku, Dimas Saputra sendiri yang salah lihat. Lalu cari-cari alasan buat nutupin malu. Dia mengembalikan barangku, memutus jalan rezekiku. Belum kuhitung utang itu. Tapi sekarang, yang lebih kuperhatikan adalah nenek tukang sapu itu yang menilai barang antik cuma pakai firasat. Apakah benar sehebat itu? Nadira, cepat pergi ke toko Dimas Saputra. Ada apa, Kak Pratama? Dimas Saputra, dia kenapa? Bukan dia yang kena masalah. Ada orang yang nyari kamu. Hartono Situalicik bawa orang ngeblokir tokonya. Dia sekarang menyebut namamu buat ngecek. Kalau kamu nggak datang, dia bakal merusak tokonya. Hartono Situalicik nyari aku buat ngecek. Kak Pratama, jangan bercanda. Sering dengar para pedagang ngomongin Hartono Situalicik ini. Pedagang pemalsu terkenal di dunia ini. Barang tiruannya bagus banget, bisa tipu para ahli. Dia juga pendendam. Siapa yang bikin dia malu, dibalas habis-habisan. Dulu ada pedagang yang ungkap dia jual barang palsu. Tokonya dirusak, orangnya juga cedera. Aku tidak bercanda. Hartono Situalicik bilang kalau kau bisa melihat barang yang dia bawa, dia akan lepaskan Dimas Saputra. Tapi kalau kau salah lihat, dia akan hancurkan toko Dimas Saputra. Dan dia akan bilang kau dan Dimas bersekongkol menipu. Nanti tak ada yang berani lagi beli barangnya di pasar. Toko barang antik itu nyawa saudara Dimas Saputra. Kalau hancur karena aku, seumur hidupku hati nuraniku tak akan tenang. Bagaimanapun kamu ikut aku dulu, tenang, ada aku di sini. Kau tak akan dirugikan. Baiklah, aku ikut. Cepat, ayo pergi. Tuan Hartono, Kak Nadira tidak bersalah. Jangan libatkan dia. Masalah antara kita berdua kita selesaikan sendiri. Boleh kan? Kak Nadira, maaf. Kau jadi terseret masalah ini. Aku sungguh tak ada pilihan baru. Telepon Kak Pratama, Tuan Hartono maksa minta kau nilai barang. Aku tak bisa halangi. Saudara Dimas, jangan bicara begitu. Sebelumnya cuma nebak-nebak. Aku sama sekali tak paham autentikasi. Aku takut malah merugikan kau. Kau yang cuma berdasarkan firasat tahu barang palsu Dimas Saputra. Ibu tukang sapu itu? Berani juga ya. Berani benar kau datang. Jangan takut, tak ada yang berani sentuh kau. Memang saya. Tapi sebelumnya saya cuma nebak-nebak. Tak bisa dianggap. Cuma nebak? Bisa nebak tepat 3 barang berturut-turut? Dimas Saputra kan pemain lama di sini. Kau cuma tukang sapu. Kok lebih jago darinya? Menurutku, kau ini sengaja mau mempermalukanku. Berlawanan denganku. Bukan saya jago. Saya cuma merasa ada yang tak beres. Tapi tak bisa jelaskan alasannya. Saya tidak sengaja berlawanan denganmu. Aku tak peduli kau ini cuma nebak-nebak atau memang punya kemampuan. Aku punya beberapa barang di sini. Coba kau lihat. Di sini ada 1 barang asli. 2 lainnya adalah tiruan kelas tinggi buatanku sendiri. Kalau kau tebak benar, urusan aku dengannya bisa dihapuskan. Aku akan tambah ganti rugi 1 miliar 100 juta rupiah padamu sebagai kompensasi. 1 miliar 100 juta rupiah, sapu jalanan seumur hidup pun tak akan dapat segitu. Tapi kalau kau salah tebak, Dimas Saputra harus ganti rugi semua kerugianku. Dan kau harus minggat dari dunia barang antik. Sedangkan kau, mulai hari ini dilarang masuk pasar ini lagi. Hartono Situalicik, jangan keterlaluan. Masalah antara kau dan Dimas Saputra dengan Nadira Santoso sama sekali tak ada hubungannya. Jangan persulit seorang perempuan. Arman Pratama, kau memang cerewet sekali. Bukannya kau bilang penilaiannya jitu? Kok tak berani nilai? Itu artinya kalian takut ketahuan. Aku akan hancurkan toko ini sekarang. Hartono Situalicik, Nadira Santoso adalah teman baikku. Aku percaya pada penilaiannya. Tapi dia bukan
orang dalam bidang kita. Tak perlu kau persulit dia. Kau mau penilaian? Baik, aku yang temanimu. Hah, Arman Pratama? Kau kan dikenal sebagai kolektor terkenal di lingkaran ini. Kenapa malah bergaul dengan ibu tukang sapu yang tak pantas ini? Apa hubungan kalian? Kalian semua bilang penilaiannya jitu, tapi sekarang cari-cari alasan untuk tak menyuruhnya menilai. Kurasa kalian semua hanya berpura-pura bekerja sama, menipu orang dalam lingkaran ini. Hari ini aku akan cari dia. Aku ingin lihat apakah kau benar-benar sehebat yang mereka katakan. Sekarang, kalau hari ini kau tetap tak mau menilai, kalian semua jangan harap bisa keluar dari ruangan ini. Hartono Situalicik, di dunia barang antik kita, prinsipnya lebih baik utamakan damai. Kau terlalu menekan seperti ini, tidak takut nanti tersebar dan jadi bahan tertawaan? Tertawaan? Aku Hartono Situalicik sudah main di dunia ini saat kalian belum apa-apa. Mau aku lepaskan Dimas? Bisa saja, asalkan si ibu ini yang menilai barangku. Kak Pratama, aku... Adik Nadira, jangan takut. Kalau hari ini kau tak mau menilai, kita bisa pergi sekarang. Semua di sini ku bawa. Tak akan ada masalah. Siapapun yang menyakitimu. Kak Nadira, kamu bersedia membantuku? Sudah sangat kuhargai. Tapi jangan khawatir. Aku dan Kak Pratama di sini pasti tak akan membuatmu teraniaya. Hartono Situalicik itu pendendam. Bahkan jika lolos hari ini, dia nanti pasti terus cari masalah. Mata emasku ini bisa membedakan yang asli dan palsu. Coba peruntungan. Masih ada peluang menang. Aku akan coba. Tapi aku harus bilang dulu. Aku cuma pakai firasat. Aku tak bisa jelaskan alasannya. Jangan paksa aku. Nadira, tenang saja. Tak akan ada yang menyusahkanmu. Hartono Situalicik, karena kau memaksa, Nadira menilai keaslian. Aku punya 2 syarat. Katakan. Pertama, saudari Nadira, apapun yang dia katakan, benar atau salah, kau tak boleh menyusahkannya. Jangan kasar padanya. Dan jangan cari-cari masalah dengan saudara Dimas. Kedua, selama saudari Nadira sedang menilai, kau dan orangmu dilarang menyela. Jangan ganggu dia. Aku Arman Pratama, di industri ini jaringanku kau pasti tahu. Kalau kau coba curang, aku buat kau di lingkaran ini tak bisa bertahan lagi. Kak Pratama, terima kasih ya. Denganmu di sini, saya lebih tenang. Jangan sungkan-sungkan sama aku. Baik. Aku setuju. Aku, Hartono Situalicik, janji saya pasti ditepati. Asal dia berani menilai, aku pasti tak akan menyusahkannya. Kebetulan aku juga ingin lihat apakah kamu benar-benar sehebat yang mereka katakan. Bisa tahu keaslian barang antik cuma berdasarkan firasat? Jangan sampai cuma asal nebak, malah mempermalukan dirimu sendiri. Dan menghancurkan toko Dimas. Aku juga tak akan mempersulitmu. Kamu cuma perlu pilih yang asli itu saja. Tenang, aku akan temanimu sampai selesai. Vas giok putih, tiruan kelas tinggi modern, nilai taksiran Rp1.760.000. Batu tinta duan, tiruan kelas tinggi modern, nilai taksiran Rp2.200.000. Plakat giok hitam, tiruan kelas tinggi modern, nilainya cuma 11 juta. Kok semuanya palsu? Hartono Situalicik ini, barang asli mana ada? Hartono Situalicik ini, barang asli mana ada? Dia sengaja pasang jebakan. Kalau aku gagal temukan yang asli, dia akan tuduh aku dan Dimas Saputra bersekongkol menipu uang. Kalau aku bilang semuanya palsu, dia juga bisa balik menuduhku. Sengaja cari gara-gara. Dia bisa balas dendam ke Dimas Saputra. Sekalian singkirkan aku. Licik sekali. Licik sekali. Sekadar firasat ya. Semuanya di sini palsu. Mau gimana caranya kamu pakai firasat untuk temukan satu barang asli itu? Sudah jelas kan, Bu? Vas ini kelihatannya putih. Aku rasa ada yang aneh. Aneh. Aku rasa kamu juga aneh. Lama banget ngelihat vas palsu ini. Lama banget ngelihat vas palsu ini. Apa kamu sebenarnya nggak tahu mana yang asli? Kak Nadira, periksa lagi baik-baik. Jangan sampai salah. Hartono bilang, di antara semuanya, ada satu yang asli. Plakat giok ini juga nggak kelihatan asli. Oh, kalau batu tinta duan ini pasti yang asli kan? Jangan lama-lama. Cepat bilang. Batu tintanya kelihatan seperti batu tinta duan tua. Tapi tetap saja aku merasa ada yang aneh. Kamu bilang batu tinta duan ini palsu? Kamu tahu ini aku beli dengan harga berapa? Kamu cuma tukang sapu. Kamu ngerti batu tinta duan? Bukan aku ngomong sembarangan. Aku cuma merasa 3 barang ini semuanya palsu. Semuanya palsu. Kak Nadira, kamu yakin tidak salah lihat? Sepertinya aku tidak salah. 3 barang ini semuanya terasa aneh. Hahaha. Kamu bilang 3 barangku ini semuanya palsu. Kamu tahu 3 harta karunku ini habisin uangku berapa banyak? Kamu sanggup ganti rugi. Aku tidak peduli barang-barang ini harganya berapa.
Aku cuma berkata jujur berdasarkan firasat. Aku cuma merasa 3 barang ini semuanya mengeluarkan aura yang tidak benar. Tidak ada aroma yang seharusnya dimiliki orang tua. Adik Nadira benar. Tekstur gel ikan di batu tinta duan ini adalah pewarnaan buatan. Vas giok putih ini ada bekas cetakan. Plakat giok hitam ini, haha. Pewarnaannya juga tidak rata. Ketiganya adalah barang tiruan kelas tinggi. Hartono, kamu bawa 3 barang palsu sengaja untuk menyulitkan kami? Hartono, kau mempermainkanku. Kau cuma ingin mempermalukan Kak Nadira, lalu menuduh kami bersekongkol menipu uang. Karena sudah ketahuan, ya sudah, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Dimas Saputra, kau kembalikan barangku putus rezekiku. Dan kau juga mempermalukanku langgar aturanku. Hari ini akan kubuktikan akibat menghina aku. Ayo serang. Stop. Hartono si tua licik, kau sudah janji setelah penilaian tak boleh main kasar. Kenapa kau ingkar janji? Aku Arman Pratama di dunia ini masih punya sedikit nama. Hari ini kau berani sentuh kami sedikit pun akan kubuat kau bayar mahal. Kalian semua jangan bertindak. Aku tidak bohong. Barang-barang ini memang palsu. Hartono si tua licik, kau berani sentuh kami. Sekarang juga aku lapor polisi. Kau jebak orang dengan barang palsu, celakai sesama pelaku usaha berniat melukai. Kalau terbongkar, bukan cuma soal kau tak bisa hidup di lingkaran ini lagi, kau juga harus masuk penjara. Kau berani ancam aku, bukan mengancam. Mengingatkan, bisnis pemalsuanmu ini memang tak boleh terang-terangan. Kalau sampai dibawa ke Asosiasi Industri dan Inspektorat, semua barang tiruan kelas tinggi ini dan semua tipu muslihatmu akan terbongkar semua. Nanti bukan cuma tutup tokomu sesederhana itu. Tuan Hartono, kalau Asosiasi Industri benar-benar turun tangan, maka kita rugi besar nanti. Arman Pratama, hari ini kulepaskan kau dulu. Dan kau juga, jangan kira ada Arman Pratama yang mendukungmu, kau akan aman-aman saja. Masalah kau langgar aturanku ini, pasti akan kubuat kau bayar. Ayo pergi. Kak Nadira, Kak Pratama, maafkan aku. Aku yang menyeret kalian ke dalam masalah. Tak kusangka Hartono si tua licik begitu keji. Demi balas dendam, dia berani pakai barang palsu untuk jebak. Bukan salahmu. Hartono si tua licik itu memang jahat. Di industri ini, namanya sudah buruk. Siapa halangi rezekinya, pasti dibalas. Adik Nadira, lukisan 100 anak bermain yang dulu, yang itu adalah palsu dari bengkel Hartono, barang palsu. Jebakan kali ini, setengah untuk Dimas Saputra, separuh lainnya sasarannya adalah kamu. Ternyata aku sudah lama singgung dia. Jangan takut, aku sudah sampaikan ke Asosiasi Industri. Minta teman-teman perhatikan gerak-gerik Hartono. Dia tak akan berani sembarangan. Terima kasih Kak Pratama. Kalau bukan karena kehadiranmu hari ini, aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa. Rencana Hartono kali ini gagal. Dia pasti tidak akan mudah menyerah. Adik Nadira, untuk sementara ini, tenang saja urus Raka dan menantumu di rumah. Di sini ada aku. Ayo pergi, aku antar kamu pulang. Baik. Nak, kata dokter reaksi ototmu semakin jelas. Cepatlah sadar. Temani ibu bicara. Ayu Santoso juga sebentar lagi melahirkan. Kamu harus cepat bangun. Lihatlah anakmu. Kak Pratama, kenapa kamu datang? Beberapa hari lalu dengar kondisi Raka Santoso membaik. Kebetulan aku punya teman terapis rehabilitasi. Ku minta dia untuk menyiapkan satu set alat kecil bantu pijat ini ku bawa untukmu. Semoga saat memijat bisa menghemat tenaga. Hanya alat-alat yang biasa dipakai, semoga bisa membantu. Ini terima. Terima kasih banyak. Kak Pratama masih ingat kondisi rehabilitasi Raka Santoso. Sengaja cari alat pijat. Sungguh sangat perhatian. Siapa itu? Oh, ini temanku.
Tak pernah dengar ibu punya teman seperti apa. Pria ini tampak dewasa dan tegas. Tidak seperti orang jahat, teman. Kenapa biarkan temanmu berdiri di depan pintu? Suruh dia masuk. Maaf Kak Pratama, silakan masuk. Baik-baik. Adik Nadira Santoso sungguh menderita. Tinggal di lingkungan seperti ini. Kak Pratama, rumahnya kecil, jangan sungkan. Tidak. Lumayan kok. Bagaimana kondisi Raka hari ini? Alat rehabilitasi ini cocok dipakai kan? Dokter bilang. Pemulihan ototnya sangat bagus. Tapi kamu jauh-jauh datang ke sini, merepotkanmu. Jangan sungkan-sungkan. Jangan terlalu formal sama aku. Kita kan sudah kenal, saling bantu itu wajar. Lagi pula, lihat kondisi Raka makin membaik, aku juga senang dari dalam hati. Dan aku senang bisa membantumu. Bu, belum dikenalin nih. Ini siapa? Dia Arman Pratama. Kami kenal di pasar barang antik. Dia kolektor yang sangat terkenal. Paman Pratama. Anda penolong besar yang sering disebut-sebut ibuku ya? Saya harus berterima kasih. Kalau bukan karena Anda, suamiku takkan bisa pakai alat rehabilitasi sebagus ini. Keluarga kami juga takkan bisa bangkit secepat ini. Ibu juga sering bilang, katanya ketemu orang baik yang berhati mulia. Sekarang lihat, bukan cuma baik hati, tapi juga teliti. Sampai kirim alat pijat khusus. Dasar anak ini, ngomong apa sih? Paman Pratama, silakan masuk duduk, jangan berdiri. Iya, silakan duduk. Baik. Paman Pratama, kalau sempat sering-seringlah datang, mampirlah ke rumah kami. Sejak Paman datang, wajah ibu saya jadi lebih sering tersenyum. Hahaha. Kalau kalian tidak keberatan, nanti saya akan sering datang. Dengan begitu, saya bisa bantu Nadira merawat Raka. Tidak, kami tidak keberatan. Kami senang sekali kalau Paman datang. Betul kan, Bu? Oh, betul. Kamu bisa datang, kami semua senang. Ibu saya ini pemalu. Kalau saya di sini, pasti berdua jadi sungkan bicara. Itu Bu, Ibu ngobrol dulu sama Paman Pratama. Saya mau istirahat dulu di kamar. Baik, kamu istirahatlah. Menantu saya ini bicaranya agak belak-belakan. Jangan tersinggung ya. Tidak. Karakter menantumu bagus. Jujur dan perhatian. Oh ya, itu. Terapis rehabilitasi bilang, saat pakai alat kecil bantu pijat ini, nanti tekanannya harus ringan, mengikuti alur otot. Saya ambil satu untuk ditunjukkan. Baik. Sudahlah, pakai saya sendiri saja untuk mencontohkan. Oke. Baik, mari. Kamu perhatikan ya, seperti ini, ikuti alur otot. Tekanannya harus ringan. Dengan begini bisa merangsang peredaran darah. Bagus untuk pemulihan Raka. Pelan-pelan, tenaganya harus ringan. Coba kamu juga rasakan. Nanti kalau pijat Raka, jadi lebih hemat tenaga. Oke. Tadi tangannya tersentuh. Detak jantungnya kok cepat banget ya? Oh iya. Alat-alat kecil ini, ada petunjuk pemakaiannya, kamu ikuti saja. Ikuti saja petunjuknya. Sudah sore. Kalau gitu aku duluan ya. Oke, aku antar kamu keluar ya. Aduh, lupanya aku. Ada hal penting, sampai lupa. Apa Kak Pratama? Beberapa hari lagi, Pak Halim, Mahaguru Dunia Antik, akan mengadakan acara besar judi batu giok dan penilaian antik. Ini undangannya. Aku ingin ajak kamu ikut aku ke sana. Firasat dan mata kamu tajam banget. Mungkin bisa dapat barang bagus. Wah, sepertinya ibu bakal dapat jodoh lagi nih. Masa cintanya ibu mau datang lagi? Aku benar-benar nggak paham judi batu giok. Jangan-jangan aku malah bikin berantakan. Nanti aku jadi malu banget. Nggak apa-apa, nggak paham. Kamu cuma ikut lihat-lihat sama aku. Andalkan saja firasatmu. Jangan lupa mata kamu lebih tajam dari banyak ahli loh. Baiklah, aku ikut. Oke deh, ini undangannya. Nanti aku jemput kamu. Sudah sepakat ya? Baik. Jaga baik-baik Raka ya. Jangan repot-repot. Paman Pratama lagi ngejar Bu ya. Sengaja datang bawa alat pijat, mau ajak Bu jalan juga. Niatnya terlalu jelas. Ngomong apa sih? Paman Pratama cuma berhati baik. Dia lihat mata saya, lumayan. Mau ajak saya ikut lihat-lihat. Berhati baik? Mana ada orang baik hati sampai segitunya? Bu, jangan sok nggak tahu. Paman Pratama itu, orangnya bisa diandalkan. Dan baik lagi. Bu harus manfaatkan kesempatan ini. Raka belum pulih total. Bu juga mau lahiran.
Sekarang mana sempat mikirin hal begituan. Sejak ayah meninggal, bertahun-tahun ini, keluarga kita cuma Bu yang urus sendirian. Lihat Bu capek tiap hari, saya juga sedih. Paman Pratama nggak jijik lihat kondisi keluarga kita. Malah mau bantu. Orang sebaik itu, susah cari lagi. Bu, jangan merasa terbebani. Soal Bu dan Paman Pratama, biarkan saja mengalir. Pak Halim, Wah, Arman. Akhirnya datang juga. Wah, ini pasti Ibu Santoso yang kamu ceritakan. betul. Ini Nadira Santoso yang sering saya sebut. Nadira Santoso. Naluri barang antiknya sangat tajam. Adik Nadira ini adalah mahaguru di dunia barang antik kami, Pak Halim. Beliau juga pendiri Permata Halim. Halo Pak Halim. Halo, Wen Yuan bilang, pandanganmu sangat tajam. Bisa dapat pujian darinya, pasti kamu orang yang benar-benar berbakat. Coba tunjukkan keahlianmu hari ini, biar kami semua bisa belajar. Terlalu berlebihan Pak Halim. Sebenarnya saya tidak paham soal autentikasi. Cuma Kak Pratama yang mengajak saya cari pengalaman. Saya cuma melihat berdasarkan firasat, bukan keahlian sungguhan. Siapa perempuan di samping Tuan Pratama itu? Pakaiannya biasa saja, tidak seperti pemain barang antik. Tuan Pratama yang begitu terkenal, kok bisa kenal perempuan macam ini? Jangan-jangan saudara dibawa cari pengalaman. Belum tentu. Bisa jadi dia jago tersembunyi. Tuan Pratama kan terkenal tajam menilai orang. Loh, siapa ini? Bukankah ini ibu tukang sapu di pasar barang antik? Wah, siapa ini? Bukankah ini ibu tukang sapu di pasar barang antik itu? Hah, kenapa tidak menyapu saja, malah datang ke acara besar judi batu dan penilaian antik ikut-ikut ramai? Ikut Arman Pratama, lalu merasa bisa judi batu dan menilai antik? Pak Halim, standar Anda terlalu rendah. Siapapun bisa masuk. Dia cuma tukang sapu. Nanti kalau ngomong ngawur, bisa nodai nama baik Anda. Rusak reputasi Anda. Hartono Situalitik, jaga mulutmu biar bersih. Di dunia antik ini, yang diutamakan adalah jodoh. Kalau dia dibawa oleh Arman Pratama, berarti dia tamu saya, Halim. Tak ada perbedaan status. Tak ada aturan melakukan orang beda. Tamu. Kurasa dia cuma penipu yang numpang tenarnya Pak Pratama. Itu baru masuk akal. Bisa bedain barang asli palsu cuma pakai firasat? Arman Pratama, kau gampang banget ditipu. Kenapa Tuan Pratama bawa tukang sapu ke sini? Tukang sapu ngerti apa soal autentikasi dan judi batu? Hehe. Jangan-jangan sengaja mau pakai nama Tuan Pratama biar dikenal, lalu pulang buat nipu orang. Hahaha. Nah itu dia. Mana ada banyak jago tersembunyi. Kebanyakan cuma untung-untungan semata. Cuma nebak bener sekali, berani juga datang ke acara penilaian barang antik Pak Halim, sok jago. Nadira, jangan takut. Aku di sini, tak ada yang berani ganggu kamu. Kak Pratama, mungkin lebih baik aku pergi saja daripada mempermalukanmu di sini. Hartono Situalicik, atur bicaramu. Nadira adalah tamu yang aku undang. Kalau kau masih berani ngaco, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Wah, jadi pelindungnya ya? Hah, apa aku salah? Berdasarkan firasat, bisa tahu barang antik asli atau palsu. Kamu percaya omongan itu? Kurasa kau sudah tertipu oleh perempuan ini? Awas saja reputasimu yang dibangun bertahun-tahun hancur berantakan. Jadi bahan tertawaan di dunia barang antik. Sudahlah, jangan saling berdebat lagi. Acara judi batu dan penilaian antik ini tempatnya untuk ramai-ramai. Kita berkumpul di sini untuk saling berbagi ilmu dan bertukar informasi. Jangan sampai merusak kerukunan Hartono Situalitik. Kalau kau masih ngotot tak masuk akal di sini dan sengaja cari masalah, jangan salahkan aku kalau kau diusir keluar. Baiklah, mari kita mulai. Hahaha. Acara judi batu dan penilaian barang antik sekarang dimulai. Ini barang pertama hari ini, barang pertama ini. Mari kita semua uji kejelian mata. Coba tebak mana yang asli dan palsu. Tentukan eranya. Anggap saja ini pemanasan untuk kita. Pak Halim, karena Tuan Pratama memuji ibu ini begitu hebat, biarkan dia yang mulai. Sekalian kita lihat bagaimana caranya menilai barang antik hanya berdasarkan firasat saja. Hah,
Betul. Biarkan dia coba dulu. Lihat, beneran jago atau cuma nebak? Hehehe. Berani coba enggak? Kalau enggak berani, pergi sana. Pak Hartun Sitolicik, jangan berbuat semena-mena. Adik Nadira, kalau dia nggak mau menilai, hari ini nggak ada yang bisa paksa. Beraninya coba sama aku. Gimana? Nggak berani? Nyatanya memang nggak punya kemampuan. Cuma bisa sembunyi di belakang laki. Karena semuanya begitu antusias, biarkan Ibu Santoso mencoba. Lagi pula menilai barang antik kan untuk seru-seruan. Setelah dia coba, kita semua bisa menyaksikan sendiri seberapa akurat firasatnya. Kak Pratama, aku takut nggak bisa. Kalau aku salah lihat, bisa memalukanmu. Jangan takut. Percaya pada dirimu sendiri. Ikuti saja firasatmu seperti biasa. Ya, salah pun aku di sini. Nggak ada yang akan menertawakanmu. Dan takkan ada yang berani mengganggumu. Baik. Vas glasir hijau Tungkuru Dinasti Song, tiruan kelas tinggi modern. Nilai taksiran Rp4.400.000. Vas ini palsu. Hah? Sudah kubilang dia cuma nebak-nebak. Apa? Pak Halim itu maha guru dunia barang antik. Bagaimana mungkin ada barang palsu di sini? Warna glasir vas ini lembut, retakannya alami. Kamu bilang ini palsu? Ibu, sepertinya kamu bahkan tidak paham pengetahuan dasar barang antik. Berani-beraninya ngaco di sini. Ternyata benar cuma nebak. Vas ini jelas-jelas barang tua. Dia sama sekali tidak mengerti soal autentikasi. Bu, jangan mempermalukan diri di sini. Kalau terus bikin ribut, wajah Tuan Pratama akan tercoreng karena kamu. Tapi menurut saya, ini jelas-jelas palsu. Saya rasa ada yang tidak beres. Tidak beres. Saya lihat vas ini tidak ada yang tidak beres. Kenapa kamu bilang ini palsu? Jangan-jangan firasatmu salah. Saya juga tidak bisa jelaskan alasannya. Saya cuma merasa agak aneh. Tidak. Biar saya lihat. Pola hiasannya memang dibuat belakangan. Tepinya juga kasar. Semuanya terasa kurang alami. Lapisan glasirnya juga ada jejak pewarna kimia modern. Ibu Santoso benar. Ini barang tiruan. Benar juga. Cuma pakai firasat udah bisa bedain barang antik asli palsu. Tanpa alat profesional apapun, firasatnya terlalu akurat. Hahaha. Ternyata palsu. Nadira, firasatmu memang tajam. Hah? Memang palsu. Ibu ini luar biasa. Tanpa alat bantu apapun, cuma modal firasat. Langsung tahu ini barang tiruan kelas tinggi. Kalau Pak Halim bilang begitu, pasti benar. Sepertinya dia memang punya kemampuan. Sebelumnya, aku salah sangka padanya. Ini baru yang pertama. Bisa jadi dia cuma nebak aja. Kalau yang berikutnya juga benar semua, baru benar-benar jago. Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Awalnya mau bikin perempuan ini malu. Malah dia yang bisa lihat masalahnya. Apa firasatnya memang seakurat itu? Hah? Mungkin dia udah tahu vas ini palsu. Sengaja pura-pura aja di sini. Hartono Sitolicik, jangan ngaco. Vas ini koleksi Pak Halim. Sebelum kita masuk, dia belum pernah lihat barang ini sama sekali. Kau jelas-jelas sengaja jahat sama Nadira. Betul. Saya dan Ibu Santoso baru pertama kali ketemu. Mana mungkin dia tahu sebelumnya kalau ini barang palsu. Hartono Sitolicik, jangan di sini bikin ribut tanpa alasan dong. Belum tentu. Bisa jadi dia dapat info dari jalan khusus, lalu sok gaya-gayaan di sini. Kamu ini cuma ngeles. Adik Nadira mengandalkan kemampuannya sendiri. Kalau nggak terima silakan, boleh. Ayo kita lanjut lihat barang-barang selanjutnya. Sudahlah, banyak omong percuma. Kita keluarkan beberapa lagi. Biar Ibu Santoso coba di sini. Kebetulan atau beneran jago, langsung ketahuan. Tiga barang ini sulit bedakan asli atau palsu. Sekarang, mari kita lihat
Ibu Santoso, berdasarkan firasatnya, coba memeriksa, kita semua juga bisa lihat kehebatannya. Periksa yang ini dulu. Plakat giok ini pernah saya lihat, licin dan banget, langsung kelihatan tua. Mau lihat nih, kamu masih bisa rasakan ada masalah? Percaya diri aja. Kalau Pak Halim sudah baik hati sekali, saya coba lagi. Tapi kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Maafkan kalau ada yang salah. Plakat giok hitam berwarna buatan, tiruan kelas tinggi modern, nilai taksiran Rp1.100.000. Plakat giok ini palsu. Plakat giok ini palsu. Saya rasa ada yang nggak beres. Warnanya juga kayak dicat belakangan. Udah tahu bakal bilang gitu. Plakat giok ini selembut dan seberminyak ini, masa bisa dicat belakangan? Kata adik Nadira memang benar. Plakat giok ini benar-benar giok berwarna buatan. Plakat giok hitam ini memang palsu dan diwarnai. Tapi tiruannya sangat mirip. Waktu saya beli pun nyaris tertipu. Ibu ini luar biasa ya. Sekali lagi tebakannya tepat. Iya, benar. Sepertinya dia punya kemampuan sungguhan. Berisik apa lagi? Ini cuma kebetulan saja, tebakannya tepat. Ibu Santoso memang hebat. Nah, selanjutnya masih ada dua benda ini. Silakan Anda periksa. Pembakar dua perunggu dinasti Qing Iranya, akhir dinasti Qing. Nilai taksiran Rp220 juta. Pembakar dua perunggu ini kelihatan seperti asli. Memang asli. Orang yang paham barang antik pasti bisa melihatnya. Ngapain kamu banyak bicara? Benar sekali. Pembakar dupa ini adalah barang langka dari akhir dinasti Qing. Tapi bagian dasarnya pernah diperbaiki. Nilai jualnya turun jauh. Pembakar dupa ini tampak sungguh luar biasa. Memancarkan aura kuno. Kali ini tebakannya tepat lagi. Sungguh mengagumkan. Tebakannya tepat 2 kali berturut-turut. Tuan Hartono tadi bicara keras. Sekarang diam saja kan? Hahaha. Adik Nadira, kamu memang tak mengecewakanku. Barang terakhir ini, akan kulihat bagaimana kau mengarang cerita. 4 pena ukir kayu ini, kujamin asli. Kalau kau bilang ini bermasalah lagi, tunjukkan buktinya, biar kami lihat. Tempat pena ukir kayu bergaya antik. Tiruan kelas tinggi modern. Nilai taksiran Rp176.000. Tempat pena ukir kayu ini tidak benar. Pasti bukan barang tua. Wahaha. Mulai nebak-nebak lagi ya. Kau bilang ini bukan barang tua, ya tunjukkan buktinya dong. Wah, lihat kan semua. Si tukang sapu ini sama sekali tak punya kemampuan nyata. Hanya mengandalkan tebakan untuk lolos. Kalau tempat pena ini benar-benar palsu, langsung kumakan di sini. Betul. Tempat pena ini mana palsunya? Omong kosong saja percuma. Tunjukkan buktinya. Hah? Cuma nebak benar beberapa kali. Langsung merasa diri penting. Benar. Kalau tidak bisa jelaskan, lebih cepat akui saja kau ini penipu. Hartono si polisi. Kau ini benar-benar baru kapok kalau sudah terlanjur. Lihat bagian dasar vas ini. Ada bekas lem modern yang sangat kecil. Ini masih belum cukup jelas. Hah? Memang ada masalah. Ibu ini benar-benar luar biasa. Bahkan tak disentuh sekalipun. Sudah bisa bilang tempat kuas ini bermasalah. Sungguh hebat. Tuan Hartono tadi sumpah mau makan tempat kuas. Sekarang waktunya tepati. Tadinya mengejek orang cuma nebak-nebak. Sekarang malu sendiri kan? Hahaha, aduh. Ibu Santoso, Anda sungguh mengagumkan. Tanpa alat, cuma pakai mata sendiri, bisa bedakan asli dan palsu. Kemampuan seperti ini sampai sekarang belum pernah saya lihat. Haha, tukang sapu. Menang penilaian antik dariku bukan apa-apa. Berani tantang aku judi batu giok?
Aku ingin lihat, bisakah kamu cuma pakai firasat? Lihat ke dalam batu, ada gioknya atau tidak? Kita masing-masing, pilih satu batu mentah. Yang dapat giok lebih banyak, menang. Yang kalah, bersujud 3 kali pada pemenang. Dan juga, keluar dari dunia antik dan penilaian barang. Hartono si licik. Kau terus-terusan menyusahkan seorang perempuan, itu bukan kehebatan. Kamu mau judi batu giok? Baik, aku temanimu bertaruh. Judi batu giok? Ini seru banget ya. Hahaha. Sepertinya Tuan Hartono sudah kalap. Ingin dijudi batu? Balikan keadaan. Gugup banget ya, hahaha. Sistem mata emasku bisa menembus kepalsuan barang antik. Tapi soal judi batu giok, aku juga nggak yakin bisa menilainya. Kak Pratama, aku nggak paham soal judi batu. Aku nggak punya keyakinan. Kenapa? Jadi takut. Pada dasarnya, emang nggak punya kemampuan. Nilai barang antik? Bisa nebak-nebak. Tapi judi batu giok nggak bisa ditipu. Kalau nggak berani, sekarang juga, bersujud 3 kali di depanku. Nadira, judi batu giok beda sama nilai barang antik. Ini terlalu berisiko. Hartono si tua licik jagonya pemalsu, dan soal judi batu, dia juga sangat jago. Jangan kita bertaruh dengannya. Kak Pratama, aku tahu kau peduli padaku. Tapi masalah ini memang ditujukan padaku. Mau menghindar pun nggak bisa. Nadira, judi batu giok bukan main-main. Banyak orang jadi bangkrut total karena judi batu. Lagi pula, kondisi Raka baru membaik. Biaya pengobatan selanjutnya masih butuh banyak uang. Kita nggak perlu karena dia jadi emosi. Kondisi Raka baru aja mulai membaik. Perawatan lanjutan masih butuh biaya yang besar. Kita nggak perlu emosi sama dia. Kak Pratama, kau jangan khawatir. Aku juga nggak gegabah. Lagi pula, aku tak bisa terus bersembunyi di belakangmu. Membiarkanmu menanggung semua tanggung jawabku. Adik Nadira benar. Hartono jelas-jelas menargetkannya. Kalau sampai kalah nanti, aku yang akan bersujud untuknya. Aku memang tak paham judi batu. Aku juga tak tahu apakah firasatku ini bisa melihat isi batu atau tidak. Tapi, kau bilang aku menilai barang antik. Cuma pakai firasat, cuma nebak, dan bilang aku penipu, itu tak bisa aku terima. Aku terima taruhan ini bukan untuk adu menang kalah denganmu. Aku ingin buktikan pada semua orang kalau aku bukan penipu. Firasatku ini nyata. Baik. Adik Nadira, aku percaya padamu. Apapun hasilnya nanti, aku akan tetap di sisimu. Biaya pengobatan lanjutan Raka akan kujamin. Jangan khawatir. Tak perlu ada kekhawatiran di belakang. Hahaha. Jangan bikin suasana sentimental di sini. Omong kosong saja. Kalau kau terima taruhan ini, sekarang juga pilih satu batu mentah. Jangan ada yang mau curang. Aku ingin lihat bagaimana kau bersujud minta maaf padaku. Baik. Karena kedua pihak setuju bertaruh, izinkan aku jadi saksinya. Aturannya akan kuingatkan lagi. Masing-masing pihak memilih satu batu mentah. Ahli belah batu yang ditunjuk acara akan membelahnya di tempat. Seluruh proses terbuka dan transparan. Penilaian akhir dilakukan oleh profesional untuk menentukan nilai giok. Yang nilainya lebih tinggi menang. Yang kalah harus menepati janji taruhannya. Tidak boleh ingkar. Selain itu, judi batu giok memiliki risiko. Setelah dipilih, apapun hasilnya, tidak boleh menuntut siapapun. Kalian setuju? Saya setuju. Saya juga setuju. Baik. Mari mulai pilih batu. Sekarang pilih batu mentahnya. Batu giok mentah jenis es pulen bernilai 156 juta rupiah. Batu giok mentah jenis es dengan semburat hijau bernilai 2.772 juta rupiah. Giok hijau kaisar jenis kaca. Nilai taksiran batu mentah 132 miliar rupiah. Sistem mata emas ternyata juga bisa menembus batu mentah. Batu yang terlihat biasa ini ternyata bernilai 6.000 juta. Kalau aku dapat batu ini, uangnya bisa dipakai untuk beberapa keturunan. Tapi, katanya Hartono Subalik jago juga main judi batu giok. Saya dengar dia memang ahli. Kalau batu ini sampai terpilih olehnya, bagaimana saya? Peraturannya sudah dijelaskan kepada kalian berdua. Waktu pemilihan batu tidak dibatasi. Siapa yang mau duluan? Ibu Santoso silakan duluan. Biar nanti kalau dapat batu jelek, jangan salahkan saya. Dibilang saya nakal. Dia duluan? Wah, bagus sekali. Saya justru khawatir dia ambil batu bagus ini duluan. Pasti menang kali ini. Nadira, pilih batu itu soal jodoh. Tak perlu harus menang. Kalah pun tak apa. Kak Pratama, saya rasa kita punya peluang menang. Hah? Menang? Hahaha. Wah, sombong sekali ya. Ini milik giok. Kamu pikir lagi
beli sayur di pasar. Mari kita lihat apakah keberuntunganmu bisa terus bertahan. Kak Pratama, saya mau pilih yang ini. Saya mau pilih yang ini. Yang ini. Batu mentah ini tak terlihat ada tanda bagus. Bagaimana kalau kita pilih yang lain? Saya rasa ini cukup bagus. Mari kita coba. Baik, terserah kamu. Ternyata ibu ini benar-benar tak paham judi batu. Banyak batu mentah dengan tanda bagus tak dipilih, malah pilih sampah. Ini jelas cuma batu pengisi yang tak berguna. Ibu ini pasti kalah. Belum tentu. Firasat nenek ini soal barang antik selalu akurat. Mungkin saja di dalam batu sisa ini tersimpan kejutan besar. Batu ini sudah berapa kali saya lihat. Kulit batunya tanpa kabut, kejernihannya juga tak kelihatan. Tak akan keluar barang bagus. Seberapa tajam pun mata untuk barang antik, dalam hal judi batu masih perlu ditingkatkan. Terlalu gegabah. Batu giok mentah jenis es dengan semburat hijau, bernilai 2.770 juta rupiah. Untung saya pilih duluan. Hartono Situalicik memang bukan orang sembarangan. Dia pilih batu mentah kelas tinggi. Kalau dia duluan yang pilih, saya pasti kalah. Saya pilih yang ini. Batu mentah ini, baik dari kulit batunya maupun urat permukaannya, semua menunjukkan kualitas tinggi. Mata Tuan Hartono tajam sekali. Penampilan batu ini sangat bagus. Batu jelek nenek itu cuma bahan tertawaan. Tuan Hartono kali ini sudah menang. Batu ini adalah barang unggulan. Potensinya sangat besar. Sebelum dibelah, kalian masih punya kesempatan untuk mengubah pilihan. Tak usah diganti. Pak Halim, langsung saja dibelah. Saya sudah tak sabar menunggu tukang sapu ini bersujud kepada saya. Hahaha. Ibu Santoso, Anda masih ada kesempatan untuk menggantinya. Aku tak ganti. Baik. Karena kalian berdua sudah memilih, mari kita mulai membelah batu. Hei nenek, pakai batu sampah terbaik yang kamu pegang itu, masih mau menang lawanku, mimpi di siang bolong. Mbak, belah punyaku dulu. Aku mau tunjukkan ke nenek ini apa itu giok kualitas terbaik sejati. Tunggu. Kenapa Hartono Situalicik? Mau apa kau? Mau mengingkari janji? Ingkar. Aku, Hartono, bermain di dunia ini bertahun-tahun. Tak pernah sepengecut ini. Kalau mau bertaruh, aku mau naikkan taruhannya. Hartono, jangan keterlaluan. Perjanjian taruhan sudah disepakati. Mau main apa lagi? Nenek, sebelum batu ini dibelah, berani main lebih seru denganku? Mau main bagaimana? Yang kalah bukan cuma harus berlutut dan keluar dari dunia judi batu, tapi juga bayar tambahan 44 miliar ke pihak lain. Berani? Taruhan tambahannya kejam sekali. 44 miliar ini mau sama-sama hancur. Tuan Hartono ini yakin bisa mengalahkan nenek itu. 44 miliar bukan jumlah kecil. Kalau nenek itu setuju dan kalah, bisa bangkrut total. Adik Nadira, jangan terima. Taruhannya ini buat kamu sama sekali nggak adil. Dia sengaja maksa kamu. Masa takut nerima? Ku terima. Tapi aku juga mau naikin taruhannya. Oke. Berani juga, bilang. Mau naik gimana? Kalau aku kalah, semua syaratnya aku penuhi. Tapi kalau kamu yang kalah, batu mentah yang aku pilih, harus kamu beli dengan harga 2 kali lipat nilai pasarnya. Terus, kamu harus tutup pabrik pemalsuanmu. Dilarang buka lagi selamanya. Gimana? Berani-beraninya sebut bengkel kerjaku. Bos Hartono, kamu nggak sanggup kalah atau nggak mau bertaruh? Aku setuju. Kamu pasti kalah. Baik. Nah, karena kalian berdua menambah perjanjian baru, aku yang jadi saksi. Transparan penuh proses. Nggak boleh ingkar. Belah batunya. Ada barang. Keluar hijaunya. Gimana? Kejernihannya cukup? Jenis es tinggi kan? Kan ku bilang juga. Memang keluar hijau, tapi cuma jenis pulen. Dan dalamnya retak semua. Bahan utuh nggak bisa diambil. Paling cuma bisa buat liontin-liontin kecil. Nilainya cuma 2 miliar 200 juta rupiah. Nggak mungkin. Kulit batunya bagus banget. Kok bisa-bisanya retak segini banyak? Masih jenis pulen lagi. Pasti salah potongnya. Ternyata ini batu jenis pulen yang retak. Tuan Hartono salah lihat ya. Retak semua. 2 miliar 200 juta aja udah tinggi. Lanjutkan potongnya, potong di tempat lain. Mungkin masih ada kejutan.
Benar-benar tidak bisa dipotong lagi. Kalau dipotong lagi batu mentah ini akan hancur total. Bahkan liontin kecil pun tak bisa dibuat. Tuan Hartono, ini Meski batuku tak terpotong baik, nilainya masih lebih dari 100 juta. Sampahmu itu belum tentu lebih baik dari hasil potonganku. Potong punyanya. Tolong Pak Ahli. Tak ada hijau, benar-benar sampah nenek ini pasti kalah. Kukira bahan bagus apa. Berani menantang Tuan Hartono soal harga. Lihat saja gayanya. Jangankan 22 miliar, 22 juta pun pasti tak ada. Hahaha. Sudah kuduga sampah bisa keluar, Gio. Mimpi di siang bolong. Hahaha. Kenapa tak ada hijau? Mata emasku jelas-jelas melihat ada isi di dalamnya. Mungkinkah mata emas tak bisa menembus batu mentah? Sudah kubilang, batumu ini sampah. Tante, kamu pasti kalah. Adik Nadira, santai saja, selama ini aku juga nabung sedikit. Kalah ya kalah. 44 miliar rupiah ini kubayar untukmu. Kalau tak ada hijau, kenapa batunya masih bersinar? Jangan-jangan salah potong? Pak, tolong potong sekali lagi. Bahan sampah kayak gini. Dipotong berapa kali pun percuma. Cepat sujud sekarang. Santai saja, Pak. Silakan lanjut potong. Baiklah, kalau masih tak mau menyerah, potong sekali lagi untuk dia. Nanti kulihat kamu malu-maluin diri. Keluar hijaunya. Keluar hijaunya. Hahaha. Kualitas ini hijau kaisar. Hah? Ya ampun, itu giok hijau kaisar jenis kaca. Nilai taksirannya 132 miliar rupiah. Luar biasa. Sampah bisa keluar hijau kaisar. Beneran hebat si ibu ini. Ini sempurna giok hijau kaisar jenis kaca, kejernihannya, warnanya. Intinya tanpa retak. Sepanjang hidupku pertama kali lihat giok sebaik ini. Hahaha. Tuan Hartono. Anda baik-baik saja, Tuan Hartono? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini sampah. Mana mungkin ada hijau kaisar? Adik Nadira, ini kan hijau kaisar kelas tertinggi. Kita menang. Hahaha. Aku cuma nebak-nebak, aku juga tidak tahu akan keluar giok sebaik ini. Hahaha. Baik, sekarang saya umumkan Ibu Santoso berhasil membelah batu giok hijau kaisar jenis kaca. Nilai pasarnya 132 miliar rupiah. Ibu Santoso menang. Hahaha. Menurut perjanjian taruhan, Anda harus membeli kembali batu ini dengan harga 2 kali lipat nilai pasar, yaitu 264 miliar rupiah. Lalu membayar tambahan taruhan 44 miliar rupiah. Bersujud minta maaf. Dan tutup bengkel pemalsuan Tuan Hartono gimana? Mungkin kita pergi dulu. Pergi? Mau kemana? Aku masih sanggup kalah. Selama aku masih hidup, masih ada kesempatan. Aku kalah, akan penuhi janji taruhan. Kamu tak perlu bersujud minta maaf. Tapi, kamu harus tepati janjimu. Tutup bengkel pemalsuanmu, lalu pergi untuk selamanya dari dunia barang antik dan judi batu. Dan, jangan ganggu aku lagi, atau orang-orang di sekitarku. Baiklah. Dompet digital menerima transfer 308 miliar rupiah. 1,4 miliar. Tak pernah kubayangkan. Bisa dapat uang sebanyak ini. Dengan uang ini, Raka bisa dapat perawatan rehabilitasi yang lebih baik. Dan hari-hari ke depan, pasti akan semakin membaik. Perempuan tua, jangan terlalu girang dulu. Aku, Hartono Sitolicik, tak akan berhenti sampai di sini. Minggir. Haha. Nadira, sekarang kamu sudah jadi cewek kaya. Di sini ada kontribusimu juga. Kalau bukan karena dukunganmu dan percayaanmu padaku, aku tak akan punya keberanian menerima tantangan judi dari Hartono Sitolicik. Ibu Santoso, hari ini kamu memukau semua orang. Tak hanya pandanganmu yang tajam membuat kami takjub, karaktermu pun sangat langka. Kedepannya di dunia judi batu namamu pasti akan terkenal. Pak Halim, aku hari ini hanya beruntung saja. Ibu Santoso, dengan kemampuan sehebat itu, apa kamu berminat menjadi kepala ahli autentikasi untuk Permata Halim? Baik gaji maupun saham, semua bisa kita bicarakan. Asalkan kamu mau bergabung. Pak Halim, terima kasih atas apresiasinya. Tapi maaf ya. Di rumah masih ada pasien dan menantu yang hamil tua. Aku tak bisa meninggalkan mereka. Mungkin harus menolak tawaran baik Bapak. Aku kurang pertimbangkan. Keluarga harus jadi prioritas. Itu benar. Begini. Ini kartu namaku.
Kalau nanti kamu berubah pikiran atau ada yang perlu kubantu, hubungi aku kapan saja. Terima kasih Pak Halim. Aku yakin nanti pasti akan ada saatnya aku mendapatkan Bapak. Baik, kita sepakat. Hahaha. Kak Pratama, Aku ingin cepat pulang untuk lihat Raka. Baik, aku antar kamu sekarang. ayo ada apa? Bu, aku baik-baik saja. Ini Raka. Raka sudah siuman. Raka siuman. Nak. Nak. Kau akhirnya sadar. Bu, akhirnya ibu menunggu hari ini. Ibu. Ya. Ibu. Dokter Raka sadar sarafnya masih rapuh. Tapi pemulihannya lebih baik dari perkiraan. Asal rutin lanjutkan latihan rehabilitasi, tidak lama lagi dia bisa turun dari tempat tidur. Bagus sekali. Sungguh bagus. Keluarga kita akhirnya melihat harapan. Adik Nadira, jangan terlalu bersemangat. Raka baru bangun, tubuhnya masih lemah. Dia butuh istirahat yang cukup. Oh ya. Kak Pratama, selama ini benar-benar terima kasih banyak. Kalau bukan karena bantuan dan dukunganmu, aku mungkin takkan bisa bertahan sampai hari ini. Raka juga tak mungkin bisa siuman. Selama ini, melihatmu menopang keluarga sendirian sungguh tak mudah. Dari lubuk hatiku, aku sedih sekaligus kagum padamu. Sejak hari pertama bertemu di pasar barang antik, aku sudah terkesan dengan ketegaranmu, terharu oleh kebaikanmu. Nadira, aku tak mau lagi hanya jadi Kak Pratamamu. Aku ingin merawatmu seumur hidup dan bersama-sama menjaga keluarga ini. Aku akan memberimu rumah yang tenang, Nadira. Menikahlah denganku. Kak Pratama, ini Ibu, Paman Pratama orang yang begitu baik dan tulus sepenuh hati padamu. Pria sebaik itu sulit ditemukan lagi. Kamu harus cepat-cepat menerimanya. baik, ku terima. Tenang saja. Aku akan menjagamu. Aku akan menjaga keluarga ini. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kau tersakiti sedikit pun. Aduh, sudahlah anak-anak pada lihat nih. Aduh. Ayu, kenapa kamu kok? Duduk dulu, Bu. Bu, perutku sakit hilang timbul. Kayaknya mau lahiran nih. Wah, beneran mau lahiran. Cepat bawa ke rumah sakit. Ya, cepat ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit, cepat. Bagus sekali. Wah, bayi datang. Nenek peluk. Alamak manisnya. Ayo kita lihat waktunya foto senyum.